Halo, selamat datang ya di Deep Dive kita kali ini. Kita akan langsung menyelami materi renungan dari hari keempat yang Anda bagikan. Fokusnya ke tema berdiri teguh dalam iman. Catatan Anda ini menarik loh karena menyajikan iman itu bukan sikap pasif gitu ya, tapi tindakan yang aktif banget. Kayak perisai buat bertahan tapi sekaligus pedang buat melawan. Nah, misi kita nih menggali makna praktisnya buat Anda. Iya, betul sekali. Sebenarnya inti dari semua renungan yang Anda kumpulkan ini mengerucut ke satu ayat kunci ya. Dari 1 Petrus 5 ayat 9a. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Nah, ayat ini nih yang jadi kayak benang merahnya, yang nyambungin renungan pagi, siang, sampai malam Anda itu. Oke. Mari kita coba bedah lebih dalam deh. Renungan pagi Anda itu langsung kasih metafora yang kuat ya. Iman punya dua fungsi gitu. Pertama sebagai perisai. Ini buat nahan serangan keraguan. Di tulisan Anda itu disebut panah api ya. Semacam pikiran negatif atau rasa takut yang nyerang kita kan? Betul, panah api itu. Terus yang kedua sebagai pedang. Nah ini justru menyerang balik pakai kebenaran firman Tuhan. Ini kayaknya menantang banget pandangan iman yang cuma diam aja ya. Yang ditekankan di sini itu cara kerja imannya yang spesifik. Sebagai perisai ya, dia nanti serangan mental, emosional. Tapi sebagai pedang, nah ini bagian aktifnya nih. Dia pakai kebenaran firman secara proaktif. Contohnya bagus banget itu. Waktu ada bisikan, kamu nggak mungkin bisa gitu kan. Iman yang teguh yang udah dipersenjatai firman, langsung balas. Bukan cuma di hati loh ya, tapi dengan keyakinan ngambil dari Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Ini perlawanan yang disengaja. Nah ini nyambung nih ke bagian yang menurut saya menarik banget dari renungan siang Anda. Kata lawanlah di ayat kunci itu Anda kasih penekanan khusus ya. Ternyata artinya itu bukan ngejar musuh atau malah lari ketakutan gitu waktu ada godaan atau keraguan. Bukan itu. Tapi lebih ke berdiri teguh melawan di tempat. Kayak mempertahankan posisi, nggak goyah gitu ya. Gimana kita lihat ini dalam konteks yang lebih besar? Nah, kalau kita tarik ke gambaran besarnya ya, kemampuan buat berdiri teguh ini nggak muncul gitu aja. Tulisan Anda jelasin kalau itu bisa karena ada fondasi yang kuat. Fondasinya apa? Ya jaminan kita di dalam Kristus. Jadi ini bukan sekedar bertahan pasif aja, tapi sebuah sikap yang dasarnya itu kemenangan yang udah ada. Kemampuan bilang tidak sama godaan atau kebohongan itu, menurut sumber Anda, lahir dari kesadaran siapa diri Anda sebenarnya di dalam Kristus. Ini ngubah posisi kita loh, dari korban jadi pemenang. Oke, jadi iman itu perisai, pedang, terus kita harus berdiri teguh di fondasi yang benar. Tapi gimana caranya jaga iman ini biar tetap teguh? Kayaknya gampang banget ya iman jadi tumpul atau lemah kalau nggak dijaga. Catatan Anda bahas soal perawatan iman ini nggak? Wah, itu pertanyaan krusial banget. Dan renungan malam Anda itu menjawabnya. Fokusnya ke nutrisi iman. Sumber utama nutrisinya, seperti dikutip dari Roma 10 ayat 17 itu, ya firman Tuhan. Logikanya gini loh, iman kan datang dari mendengar firman. Jadi, semakin pikiran kita diisi, direnungkan, dihidupi dengan kebenaran firman, ya semakin kuat otot iman kita, makin kuat buat ngenalin dan melawan kebohongan. Analogi prajurit di renungan malam Anda itu kuat banget sih. Ini bukan soal baca firman kayak, daftar tugas aja. Tapi kayak prajurit yang sadar betul dia lagi ngasah senjatanya firman itu buat pertempuran sehari-hari. Jadi kalau kita coba rangkum ya semua ini buat Anda dari materi renungan yang Anda kasih, perjalanan iman tuh aktif banget. Dia melindungi sebagai perisai, dia nyerang balik pakai kebenaran, pedang, nuntut kita berdiri kokoh di atas fondasi kita, jaminan dalam Kristus, dan yang penting banget nih, dia butuh makanan rutin yaitu firman Tuhan, biar tetap kuat dan tajam. Betul. Dan yang menarik itu keterkaitannya ya, antara pagi, siang, malam. Ini bukan cuma tindakan sesekali gitu, tapi soal membangun ketahanan iman. Semacam, faith resilience gitu, dari waktu ke waktu. Prosesnya jalan terus, lewat pemahaman dan penerapan firman secara konsisten. Mungkin ini bisa jadi bahan refleksi personal buat Anda, kayak yang disarankan di catatan Anda itu. Coba deh, identifikasi di area mana dalam hidup Anda sekarang ini kecenderungannya lebih pengen lari waktu hadapi tantangan atau ragu, dibanding berdiri teguh.
Terus, kebohongan spesifik apa nih yang rasanya perlu Anda lawan secara sadar pakai pedang firman hari ini? Ya. Ini sekaligus munculin satu pertanyaan lanjutan yang penting ya buat direnungkan. Kalau iman itu perisai dan pedang yang perlu terus diasah pakai firman, kayak yang digambarkan tulisan Anda itu, pertanyaannya jadi, seberapa sering Anda secara sadar latih tanding gitu? Merenungkan dan menghidupi kebenaran itu justru sebelum serangan keraguan atau godaan datang. Bukan cuma pas udah kepepet gitu. Wah, ini sesuatu buat dipikirkan lebih jauh sih. Terima kasih banyak sudah berbagi materi renungan yang kaya ini ya untuk kita selami bareng di Deep Dive kali ini. Sangat mencerahkan.